SUGBK memerah, membuat media Eropa takjub. Situasi terkini Stadion GBK dipenuhi 70.000 supporter Garuda. Kontroversi laga Australia kontra Arab Saudi, AFC kembali mendapatkan sorotan. Supporter Arab Saudi juga merasakan kecurangan yang diterima oleh Indonesia. Janji menyentuh kalbu supporter Garuda dari Sintayong jelang laga kontra timnas Jepang malam ini. Belum juga main, Takumi Minamino protes dengan kualitas rumput Stadion GBK. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Supporter Arab Saudi akhirnya merasakan kegelisahan fans timnas Indonesia terhadap wasit yang ditunjuk AFC di laga kualifikasi Piala Dunia. Australia harus puas hitam imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 pada laga lanjutan grup C di Stadion Melbourne pada Kamis malam tadi. Pada babak pertama, Arab Saudi yang bertindak sebagai tim tamu justru mendominasi permainan, sedangkan Australia justru mengalami kebuntuan. Memasuki babak kedua, tim asuhan Tony Popovic mendominasi hingga menciptakan beberapa peluang berbahaya di depan gawang Arab Saudi. Kontroversi terjadi pada injury time babak kedua ketika Sultan Al Ghanam mencetak gol untuk membuka keunggulan Arab Saudi. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sejenak karena wasit Adel Ali Ahmed asal Uni Emirat Arab menganulir gol Sultan Al Ghanam. Melalui VAR, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Arab Saudi, Ali Al-Bulahi, dianggap sudah terjebak posisi offside. Keputusan wasit tersebut membuat pemain dan ofisial wasit bereaksi keras. Mereka memprotes karena menilai gol itu sah. Sampai akhir pertandingan tidak ada gol tercipta. Arab Saudi sukses mencuri 1 poin dari markas Australia usai menahan imbang 0-0. Supporter Arab Saudi pun langsung bereaksi atas hasil kontroversi tersebut. Mereka kecewa karena seharusnya timnya bisa meraih 3 angka. Akun media sosial AFC pun menjadi sasaran kemarahan supporter Arab Saudi. Sama seperti fans timnas Indonesia, mereka menyebut bahwa AFC merupakan sarang mafia. Bek sekaligus kapten, JJ mengungkapkan kondisi ruang ganti timnas Indonesia jelang menghadapi lawan tangguh timnas Jepang. Kedua tim dijadwalkan bentrok pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat malam ini. JJ menilai kondisi seluruh penggawa skuad Garuda di ruang ganti saat ini cukup positif. Pemain yang merumput bersama Venezia itu juga memaparkan jika chemistry tim semakin bagus di setiap latihan. Meski di 2 game terakhir kurang memuaskan, tetapi perasaan di ruang ganti tetap baik antara pemain lokal dan abroad. Ini pun terlihat di lapangan. Semua pemain nampak saling membantu satu sama lain, kata JJ. Laga itu bakal jadi ujian berat bagi skuad Merah Putih untuk mendapatkan kemenangan pertama di babak ketiga. Namun ada janji yang menyentuh kalbu yang diinginkan Sintayong dan seluruh penggawa Merah Putih. Di atas kertas, Jepang lebih diunggulkan dibandingkan pasukan Sintayong, baik dari segi ranking FIFA maupun kualitas pemain. Namun bermain di hadapan publik sendiri serta target untuk tidak kalah demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia, pemain timnas Indonesia diminta oleh Sintayong untuk tidak terlalu terbebani. Sinta mengaku ogah memberikan tekanan kepada skuad Garuda. Ia justru meminta pemain untuk fokus saja kepada pertandingan. Pastinya hari ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Namun semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai. Hasil pertandingan tidak ada yang tahu pastinya. Itulah plan pertandingan dari saya. Daripada memberikan tekanan kepada para pemain, saya membiarkan pemain fokus pada pertandingan. Para pemain kita saat ini juga sudah lebih fokus, kata Sintayong. Jepang akan pertama kali menghadapi timnas Indonesia di putaran ketiga grup C dengan menantang JJ dan kawan-kawan di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat malam ini. Belum juga bertanding, Takumi Minamino sudah mengeluhkan kondisi lapangan Stadion GBK. Sebagai striker, lanjut Minamino, tekstur rumput lapangan sangat penting dalam mencetak gol. Minamino jelas mengetahui apa yang dia inginkan dalam lapangan yang ingin dia gunakan, dan itu bukanlah lapangan di Stadion GBK. Kekecewaan Minamino soal rumput lapangan pun terbayarkan dengan ratusan supporter Jepang yang hadir ketika official training Jepang. Untuk itu, Minamino menargetkan diri sendiri akan mencetak gol cepat untuk mensenyapkan Stadion GBK. Ini tidak merata, tetapi beberapa bagian yang agak lunak. Ada yang memantul, dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan. Saya adalah pemain menyerang, jadi dalam hal ini, saya proaktif dalam mengambil risiko. Itulah yang ingin saya tuju. Saya punya gambaran jelas soal tujuan saya. Stadion akan penuh,
dan negara ini punya basis supporter timnas dan liga yang kuat. Jadi kami berjuang dengan kecepatan kami sendiri dan tidak terjebak dalam atmosfer itu. Saya ingin bermain agresif, atau lebih tepatnya bermain dengan cara menekan lawan daripada ditekan, kata Minamino. Salah satu pemain andalan Jepang, Takefusa Kubo, menegaskan bahwa ia tidak gentar dengan tekanan supporter saat menghadapi timnas Indonesia di SUGBK. Menurut ex-pemain Real Madrid itu, mentalnya sudah terasa menghadapi laga tandang. Menurutnya sangat wajar jika supporter tuan rumah memberikan tekanan. Kubo juga tidak takut jika timnas Indonesia malam ini akan terapkan permainan bertahan. Menurutnya saat ini ia dalam kondisi on fire. Selain itu, pemain Real Sociedad itu tidak gentar dengan komposisi pemain timnas Indonesia yang dihuni oleh pemain keturunan. Menurut Kubo, meski timnas Indonesia dihuni pemain keturunan yang bermain di Eropa, Jepang merupakan tim yang lebih matang. Semua tim saat laga kandang akan penuh sesak oleh supporter mereka sendiri. Jadi bukan hal baru buat saya. Saya pikir kami adalah tim yang lebih matang, kata Kubo. Kepercayaan diri juga ditunjukkan oleh rekan Kubo, yakni Wataru Endo. Pemain Liverpool itu mengaku siap melawan pasukan Garuda malam ini. Endo mengaku siap melawan timnas Indonesia meski ia jarang bermain reguler di Liverpool. Menurut pemain berusia 31 tahun itu, sebagai pemain profesional, ia dalam kondisi yang cukup bagus. Walau saya sekarang tidak bermain reguler di Liverpool, tetapi saya rasa tidak ada masalah, karena saya sudah biasa bermain sebagai profesional, kata Endo. Ditegaskan oleh Endo, setiap hari ia selalu latihan, dan kondisi fisiknya juga bagus. Sebagai kapten tim, Endo mengatakan sangat percaya diri menatap laga melawan timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir memamerkan foto salaman bersama dua pemain keturunan, yakni Tim Gepens dan Dion Mar. Kedua pemain itu diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20. Kedua pemain itu masih berusia 19 tahun. Tim Gepens merupakan pemain didikan FC Twente, dan kini ia bermain di FC Emmen. Pemain berposisikan sebagai bek kiri ini memiliki permainan yang taktis dan juga cepat. Keberadaannya diharapkan bisa membantu timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Sedangkan Dion Mar bermain di posisi bek tengah. Pemain bertinggi 188 cm ini merupakan didikan klub Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen. Dia kini membela kelompok umur U21. Sudah bukan rahasia lagi jika Rizky Ridho seringkali diminta pergi bermain di luar negeri, alias oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Rizky Ridho mengakui sudah pernah ditanya oleh Justin Hubner, JJ, hingga Kevin Phoenix untuk bermain abroad seperti mereka. Bukannya tidak ingin bermain abroad. Ternyata Rizky Ridho menghormati kontrak profesionalnya bersama Persija Jakarta. Bahkan Rizky Ridho pernah dapat tawaran bermain di Thailand oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Victor Bonevo. Tidak hanya satu, tetapi 3 tim tertarik untuk membawa Rizky Ridho bermain di Thailand. Sayangnya tawaran tersebut datang ketika Rizky Ridho sudah menaikkan kontrak 3 musim bersama Persija. Rizky Ridho pun terpaksa menolak tawaran tersebut karena sudah menaikkan kontrak Persija. Rizky Ridho pun menyangka bahwa orang-orang yang menilai dia untuk tidak mau bermain abroad karena berada di zona nyamannya. Rizky Ridho mengakui bahwa komitmennya dengan Persija bukan berarti kesempatan bermain di luar akan tertutup. Namun hal itu akan sulit karena calon tim harus berbicara dengan Persija dan membawanya dengan skema peminjaman maupun transfer yang tentu membutuhkan dana tidak sedikit demi menembusnya. Rizky Ridho mengaku sudah lama bermimpi untuk bermain abroad dengan Thailand sebagai tujuan pertamanya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.